Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang matematika, yakni materi perbandingan. Nah, perbandingan sendiri adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Misalkan perbandingan A dan B, maka bisa dinyatakan dengan A dibagi B atau A per B, di mana nilai B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini maksudnya tanda bagi atau per ini memiliki makna yang sama, yaitu perbandingan, dibandingkan. Oke, dengan nilai yang lainnya. Kemudian perbandingan sendiri memiliki jenis-jenis, ya. Jenis-jenis perbandingan yang pertama ada perbandingan senilai, kemudian ada perbandingan berbalik nilai, dan terakhir ada perbandingan skala. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama, ya. Perbandingan senilai atau perbandingan seharga. Perbandingan senilai ini adalah perbandingan dua besaran atau lebih tadi, ya. Bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar pula. Begitu juga sebaliknya. Di sini maksudnya, kalau besaran awalnya ini semakin kecil, maka besaran yang lainnya juga akan mengikuti semakin kecil. Nah, ini bisa ditulis dengan simbol matematika atau dengan perhitungan matematikanya. A berbanding dengan B sama dengan N per X. Nah, N ini adalah nilai dari A. X-nya adalah nilai dari B yang belum diketahui berapa. Nah, kita langsung ke contoh soal saja, ya. Nah, contohnya seperti ini. Harga 3 buah permen adalah Rp600. Maka harga 7 buah permen adalah, nah di sini bisa kita hitung, ya, atau bisa kita permisalkan A dan B ini dengan angka-angka yang ada di soal ini. Oke, kita uraikan sama-sama. Kita misalkan permen ini adalah nilai atau adalah perbandingannya. Yang pertama 3 buah permen, ya. 3 buah permen ini kita misalkan dengan A. 7 buah permen ini kita misalkan dengan B, ya. Ini yang B yang dicari permennya, ya. Oke. Kemudian harga 3 buah permen, ya. Harga 3 permen ini kan Rp600. Ini yang N-nya, N dari A. N dari A, ya. Maka yang ditanyakan harga untuk 7 buah permen. Nah, harga 7 buah permen inilah yang X-nya. Ya, berarti intinya 7 permen ini berapa sih harganya kalau 3 permen saja harganya 600. Nah, kita pakai perbandingannya ini, ya. Tinggal kita masukkan. Berarti A-nya kita ganti dengan angka 3. 3 per B-nya ganti dengan 7. Akan sama dengan nilai N-nya kan 600 dibagi atau berbanding dengan X. Ya, X yang kita cari. Ini yang dimaksud dengan perbandingan senilai atau seharga. Kalau permennya bertambah jumlahnya, pasti juga bertambah harganya. Oke, tinggal kita kali silang. 3 kali X maka 3X sama dengan 7 kali 600 sama dengan 4.200, ya. Selanjutnya maka X-nya sama dengan 4.200 ini kita bagi dengan
sehingga X-nya sendiri sama dengan 4200 bagi 3 itu sama dengan 1400. Nah, artinya 7 permen ini dibeli dengan harga 1400. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya ya. Perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dua besaran bila salah satu besaran nilainya semakin besar, nah ini ya, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil. Nah, ini terbalik dengan yang tadi ya. Begitu juga sebaliknya. Oke, kita langsung saja ke bentuk matematikanya. A berbanding dengan B akan sama dengan X berbanding dengan N. Dibaliknya itu di sini, makanya disebut berbalik nilai. Kalau yang tadi kan N per X ya, sekarang di sini X per N. Nah, disitulah berbaliknya. Contoh soalnya seperti apa? Ya, kita lihat sama-sama. Dan ini masuk ke logika memang ya. Nggak mungkin kayak yang tadi itu kan misalnya 3 permen harga aja 600, kalau 7 permen nggak mungkin lebih kecil dari 600, pasti lebih besar, makanya senilai. Nah, kalau yang ini kita lihat sama-sama ya. Sebuah pondok pesantren putri memiliki persediaan beras yang cukup untuk 35 anak selama 24 hari. Berapa hari beras itu akan habis jika penghuni pondok bertambah 5 anak? Nah, kan logikanya kalau kita makan dengan 3 orang misalnya, kalau dia habis dalam waktu 24 hari, kalau bertambah teman kita makan, pasti akan semakin cepat habis berasnya. Nah, begitulah yang dimaksud dengan berbalik nilai. Nah, beda dengan yang tadi ya. Oke, kita analisis dulu soalnya. Yang pertama, yang jadi A-nya adalah yang ini. Ya. Persediaan beras untuk 35 anak. Ini jadi A-nya. Anak ini ya, ini A. Selama 24 hari, ini jadi N dari A. Oke. Berapa hari beras itu akan habis jika penghuni pondok bertambah 5? Nah, bertambah 5 berarti jumlahnya bertambah dari jumlah sebelumnya. B-nya berarti akan sama dengan 35 ditambah 5 ya. Akan sama dengan 40. Nah, B-nya nilainya 40. Tinggal kita masukkan ke dalam persamaan yang di atas. Oke, kita langsung saja. Berarti di sini 35 dibagi dengan 40 ya, perbanding dengan B. Sama dengan X. Nah, ini yang dicari ya. X berbanding dengan N-nya 24. Oke. Nah, sekarang tinggal kita kali silang ya. Yang pertama 35 kali 24 itu sama dengan 840 ya. Sama dengan X kali 40 berarti 40 X. Nah, berarti ini X-nya akan sama dengan ya, 840 akan dibagi dengan 40 akan sama dengan, ini bisa dicoret karena sama-sama 0, 84 bagi 4 itu sama dengan 21. Nah, ini artinya kalau dia 35 anak, nasi atau beras tersebut habis selama 24 hari, kalau dia bertambah menjadi 40 orang, maka beras tersebut akan habis dalam waktu 21 hari. Berbanding terbalik, kan lebih kecil atau lebih sedikit atau lebih cepat habisnya. Oke ya, semoga bisa dimengerti. Kita lanjutkan. Oke, yang berikutnya, yang terakhir ya, adalah perbandingan skala. Perbandingan skala
adalah perbandingan ukuran antara objek pada gambar dengan objek yang sebenarnya. Nah, cara cepat mengingatnya atau cara mudah untuk mengingatnya, kita buat rumusnya di dalam segitiga berikut. Nah, ya. Yang di paling atas JP ini adalah jarak pada peta ya. Ada keterangannya di sini. S adalah skala, JS adalah jarak sebenarnya. Ya, JS. Kalau misalnya dicari adalah S atau skala, maka JP dibanding atau dibagi dengan JS. Kalau ditanya adalah JS, maka JP atau jarak pada peta dibagi dengan skala. Tapi kalau ditanya adalah jarak pada peta, maka skala dikali dengan jarak pada atau jarak yang sebenarnya. Oke, biar cepat kita langsung ke contoh soal. Oke ya, siap. Kita analisis dulu soalnya. Diketahui jarak kota A dan B adalah 105 km. Pada peta, jarak kota A dan B adalah 5 cm. Maka tentukan berapa skala pada peta tersebut. Nah, di sini kan udah jelas nih ya. Yang 105 ini adalah jarak sebenarnya ya. JS ya. Sedangkan 5 cm ini adalah jarak pada peta atau JP. Yang ditanyakan skalanya, berarti rumusnya kan adalah JP jarak pada peta dibanding dengan atau dibagi dengan JS jarak sebenarnya. Tapi catatannya satuannya harus sama. Ini kilometer, ini sentimeter. Nah, berarti ini kita jadiin aja dia ini sentimeter. Nah, kira-kira berapa hasilnya? Cara menyamakan atau menyamakan apa namanya? Persamaan ini ya, bukan persamaan sih, satuan ya, menyamakan satuan kilometer, ini sentimeter, jadi ini yang sentimeter aja ya. Oke, kita buat tangganya dulu di sini, mungkin ada yang lupa berapa kali turunnya ya. Yang pertama kan adalah kilometer, kemudian ada hektometer, terus ada dekameter, ada meter, ada desimeter, terus sentimeter, terakhir milimeter. Nah, ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, dari kilometer ke sentimeter turunnya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau 5 kali turun tinggal ditambahin aja nolnya 5 yang ini. Nah, berarti ini menjadi 100 5 tambah nolnya 5, 1, 2, 3, 4, 5 menjadi 10.500.000. Nah, ini perbandingan jadinya ya. Nah, berarti untuk jawab soal yang ini, skala sama dengan, ini kan udah sama nih satuannya di cm ya. Jarak pada peta kan 5 cm, berarti di sini 5 dibagi atau berbanding 10.500.000. Nah, 10.500.000 ya. Berarti sekarang kita coba sama-sama bagi 5. Maka 5 bagi 5 1. Jadi 10 bagi 5 aja sudah 2. Kemudian 5 bagi 5 1, 100. Nah, menjadi 1 berbanding 2.100.000. Nah, jadi hasilnya di sini 1 berbanding 2.100.000. Nah, tuh.
Nah, ini bisa diartikan 1 pada peta mewakilkan 2.100.000 cm pada jarak sebenarnya. Oke ya, kurang lebih seperti itu materi untuk perbandingan. Sisanya tinggal ya sering-sering perbanyak soal. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.